KBR Inspiratif, terpercaya. Halo Warriors and Yupiers. Selamat datang kembali di episode spesial podcast Disko, Diskusi Psikologi, persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Dan Yupi, kenyalnya bikin happy. Untuk Warriors and Yupiers, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan selalu ya dimanapun kalian berada. Dan juga kalian harus tetap happy and positive. Karena happy dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Aku Anggi. Dan aku Widi, happy banget nih. Di kesempatan ini boleh jadi host Disko. Wid, aku mau nanya deh. Tadi kan ngomongin tentang happy and positive. Menurut kamu definisi bahagia itu kayak gimana sih? Menurut aku itu definisi bahagia ya menurut aku ya. Menurut aku itu ketika aku dapat melakukan hal-hal yang aku suka, aku dapat spread positivity ke orang lain. Ketika aku sudah bisa ngelakuin apa yang hobi-hobi aku dengan tanpa khawatir dengan pandangan orang, itu sih menurut aku happy, definisi happy. Kalau definisi bahagia sendiri tuh kamu gimana Gi? Kalau aku ya, yang pasti bahagia itu dimulai dari hal kecil ya, kayak aku mencintai diriku sendiri, bahkan keluarga dan orang-orang terdekatku. Tapi kadang-kadang pas lagi melakukan hal itu tuh, suka ngerasa insecure ya gak sih? Apalagi kan kaulah muda dan generasi muda kayak kita gini. Iya. Terus kalau misalkan cowok tuh bisa ngerasa insecure juga, Wid. Ya iyalah Nggi, bahkan ya ada riset dalam Journal Psychology of Men and Masculinity yang diterbitkan oleh National Longitudinal Study of Adolescent Health bahwa nih ya, gak cuma perempuan aja yang sering ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Laki-laki pun juga sama. Laki-laki ini ya paling sering insecure dengan bentuk tubuhnya dan penampilannya. Please believe me, ini relatable banget dengan kondisiku sekarang. Yang mana bisa jadi katanya riset ini dapat menjadi salah satu faktor resiko yang meningkatkan penyebab gangguan depresi pada masa remaja. Oh gitu tuh ternyata. Oh ya, bentar. Untuk Warriors and Yupiers yang udah ngikutin episode podcast Disko, pasti kalian udah tahu kan, Kak Kevin dan Kak Naomi udah pernah ngebawain podcast tentang insecurity, ya kan Wid? Iya. Tapi itu kan kayak versi dewasa gitu gak sih? Iya benar. Iya. Kita ini ya mindset orang dewasa sama mindset kaula muda itu beda banget ya. Iya benar. Jadi kita bakal ngebawain podcast Disko kali ini dengan versi kita sendiri. Betul banget. Nah, Gi, di sini aku punya pertanyaan ya buat kamu ya. Iya. Hal apa aja sih yang bisa bikin kamu tuh biasanya nggak percaya diri? Biasanya ya itu pakaian, badan, penampilan yang kayak tadi kamu bilang, kayaknya 11-12 deh cewek sama cowok ya kan. Apalagi nyinyiran netizen. Kalau misalkan nih kita udah pakai baju yang menurut kita udah nyaman, udah cocok, tapi ada aja kayak tiba-tiba nyeplosin, kayaknya badan lo jadi kelihatan gede deh, jadi kayak gak cocok. Itu benar-benar bikin mood tuh down banget ya kan. Cuman ya semenjak kejadian itu aku berusaha untuk ya cuekin aja lah yang nyinyir gitu ya kan. Jadi poinnya yang bikin kamu gak percaya diri ini, security diri kamu tuh meningkat saat ada orang lain ngomong gitu ya. Iya bener banget. Ngomong yang negatif gitu ya. Iya apalagi negatif, nyebelin banget. Nah kalau kamu sendiri gimana caranya untuk ngatasi rasa insecure kayak yang tadi kamu bilang tentang badan penampilan itu? Nah karena seperti kamu bilang tadi kita 11-12 ya, masalahnya insecurity-nya ya. Menurut aku rasa insecure itu kok dapat kuhilangkan dengan cara gak usah dengerin orang gitu. Kita gak usah dengerin orang ngomong. Kita itu cukup, seperti aku bilang ya, definisi bahagia aku tuh ketika aku melakukan hal dan hobi-hobi yang aku sukai tanpa mendengar orang lain itu, aku sudah cukup bahagia dengan diriku sendiri. Karena orang itu gak bakal puas. They're never satisfied with their opinion. Itu cuma opini mereka, bukan fakta mereka. Iya benar, kan? Setuju. Jadi mereka tuh gak bakal puas dengan apa yang mereka lihat. Iya kan? Benar, setuju banget. Jadi yang dapat kita lakukan itu hanyalah percaya diri, pede dengan diri kita sendiri. Bener banget tuh. Nah, ngomongin soal perasaan insecure, di podcast Disko kali ini kita bakal belajar dan ngebahas seputar self-love alias bagaimana mencintai dan menyayangi diri sendiri. Dalam episode Let's Happy Be Healthy with Yupi and Mima Safa. Nah, dan seperti judul episodenya nih, kita udah kedatangan special guest, seorang Mima Safa. Halo Kak Mima. Apa kabar ya Kak hari ini? Hai. Banget. How are you? I'm fine actually. And how are you? I'm very good. That's great.
Thank God. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan ya. Iya, betul sekali. Amin. Kak, lagi sibuk apa nih sih sekarang? Aku cuma lagi sibuk sekolah aja sih, online class. Apalagi sekarang udah kelas 12 ya. Jadi aku lebih fokus ke sekolah sekarang. Dan juga kayak hal-hal luar sekolah sih palingan ya kerjaan-kerjaan lain in like social media. Dan juga kayak aku juga sering beberapa kali ngisi ya mungkin jadi speaker kayak gini sih. Jadi tapi paling fokus sekarang lagi ke PJJ kayak online class ya sekarang ya. Iya, benar. Iya, emang problema siswa-siswi yang ada di Indonesia sekarang ya. Iya, online kayaknya class. bener banget. Iya. Iya Kak nih ya, karena kita lagi sekolah online nih kayak gimana sih menurut Kakak itu Kak Mima sendiri tuh ada nggak sih problema dalam menjalani dan mengakuin PJJ tersebut? Kalau aku sih mungkin karena nggak tatap muka, jadinya akan lebih sulit. Apalagi setiap orang kan cara belajarnya beda-beda ya. Kalau buat aku sendiri, aku bakalan lebih fokus dan lebih ngaruh buat aku tuh kalau one-on-one sama guru gitu loh. Atau nggak kayak hadap-hadapan sama guru dan langsung sama in real life. Jadi jujur aja susah fokusnya gitu kalau misalkan online harus di depan laptop duduk tuh agak kayak nggak semudah itu dan nggak sengaruh biasanya, jadi susah banget ngeadaptasi dan adjust-nya gitu. Oh iya benar. Iya, Itu Kak. kayaknya problematika ini banget gak sih? Iya memang siswa Iya, SMP, Iya. SMP, SMA. Ya, berarti kakak kalau Kak Mima sendiri tuh lebih suka proses secara luring ya kayak secara Iya, bertemu langsung iya. ya kepada orang ya. Personally ya, cuman ya buat demi kebaikan dan biar kita semua aman dan sehat, biar corona juga cepat selesai, it's best for us to just Stay at home ya. Iya. Bener banget. Well, buat Warriors and UPers yang belum tahu nih, Kamima Safa adalah anak dari artis senior yaitu Mona Ratuliu. Dan Kak Mima ini walaupun baru berusia 17 tahun, tapi udah sering banget nih sharing-sharing dan ikut menyuarakan tentang pentingnya kesehatan mental. Di mana salah satunya perasaan happy yang juga penting untuk kesehatan mental. Ya benar banget. Selain itu juga berbagai isu yang lagi terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Aku suka banget lihat di Instagramnya Kamima Safa ya kan, Iya. betul banget tuh. Aku suka scroll gitu kan, dan salut banget sih Kamima tuh bisa sekeren dan sebijak itu untuk menghadapi para netizen ya kan. Apalagi outfitnya dan juga rambutnya warna-warni tuh. Nah, dari tadi kita scroll Instagramnya Kak Mima ya. Dari tadi si Anggi bilang ini Instagramnya estetik sekali, bagus ya feeds-nya. Ketahuan banget nge-stalk ya. Selain itu juga berbagai isu yang sedang terjadi di lingkungan sosial, masyarakat lewat sosial media, Instagramnya Kak Mima. Aku suka banget Kak bacanya. By the way, aku tuh salut banget sama Kak Mima yang bisa sebijak ini dan sekeren itu untuk menghadapi netizen itu. Kak, menurut Kak Mima sendiri self-love itu apa sih? Menurut aku mungkin dari namanya sendiri aja udah self-love ya. Self-love pasti berarti mencintai diri kita sendiri. Tapi menurut aku sendiri ya, self-love itu bukan sebatas mencintai diri sendiri, tapi juga sebuah proses untuk menuju self-acceptance, sebuah proses, jadi bukan mencintai diri sendiri secara fisik doang, tapi secara mental juga. Dan menurut aku bukan sebatas kayak, oke, gue udah cinta diri sendiri, jadi ya udah segini aja, I'm happy with who I am right now, and this is it. Gak segitu doang. Dan itu udah bagus banget sebenarnya, udah kalau misalkan udah udah nyampe di titik kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi self-love juga menurut aku berjuang untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik dan juga mau mengajak diri sendiri, oke, ini perjuangan kita, ini proses kita, ayo kita gandengan tangan dan bisa bakalan ada di titik di mana kita bakalan the best version of ourselves. Wah, thank you Kak, bijak banget gak sih? Wise banget ya. Speechless. Jadi poinnya itu, jadi kita nggak cukup untuk dengan self-acceptance doang ya. Kita nggak cukup dengan mencintai diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa ini adalah perjuangan kita dan juga harus mengetahui bahwa diri kita itu memang harus dicintai ya, harus self-love ya. Benar itu banget. menurut Kak Mima ya. Ya, setuju banget gak sih sama Kak Mima, ya kan? Nah, kalau kita baca dari Psychology Today, self-love itu adalah mencintai diri sendiri yang memayungi berbagai macam ungkapan rasa sayang terhadap diri sendiri. Yang tadi Kak Mima juga bilang kan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan non-fisik. Dan mencintai diri sendiri itu bukanlah suatu hal yang egois, ya kan? Menurut Kak Mima,
gimana caranya supaya kita bisa menyayangi diri kita sendiri? Apalagi kayak kaula muda kayak kita. Itu mungkin sedikit hard ya Kak kalau untuk berbagi sama orang. Yep. Kayaknya mencintai diri sendiri tuh sebuah proses, walaupun sekarang mungkin orang-orang look up to me dan mikir, ih enak banget sih udah nemuin self-acceptance, atau ih enak banget, gimana sih caranya biar bisa mencintai diri sendiri. Jujur aja, sekarang aku juga masih di dalam proses untuk mencintai diri sendiri. Aku belum fully kayak, loving myself. Karena menurut aku mencintai diri sendiri itu, self-love itu nggak stabil. Ada naiknya, ada turunnya. At one point, nanti aku bakalan bisa lebih nggak confident dan insecure lagi. Jujur aja, hampir setiap hari aku masih ngerasain rasa insecure ini. Like, I'm just the same as everyone else, semua orang, semua gender, semua umur kayaknya merasakan itu juga. Walaupun kayak beberapa hari aku pasti bakalan ngerasa, wah cantik juga gue, atau aku ngerasa kayak bangga dengan diri sendiri. Nah menurut aku perasaan bangga itu harus lebih dikuatin, karena itu adalah salah satu proses untuk mencintai diri sendiri. Nah, udah bangga sama diri sendiri aja tuh udah hal yang sangat baik dan hal yang sangat, you're one step ahead of loving yourself more. Jadi, ya mungkin dari hal-hal kecil dulu, bangga misalkan nilai kita bagus, give ourselves a treat, atau at least kayak bilang ke diri sendiri, gue bangga deh sama lo. Kayak cukup sekecil itu doang tuh udah membantu kita untuk ngebangun self-love. Dan kalau misalkan mungkin lebih ke physical self-love-nya gitu ya, lebih ke physical self-acceptance dan lain-lain. Mungkin bisa kayak, kadang-kadang aku kalau misalnya lagi bosen suka dandan-dandan lah, atau enggak kayak playing dress up gitu, terus habis itu foto-foto. Walaupun gak aku post di sosial media, I'm just doing it for myself, dan untuk kayak, kayak bukan egois, tapi just to like appreciate myself more gitu sih. Oh iya ya Kak, makasih Kak. Ini kayak 11-12 deh Kak. Kayaknya cewek kalau emang suka lagi gabut boring itu suka sambil touch up makeup-makeupan gitu nggak sih? Iya. Wow, ini aku nyimak loh. Iya. Bener. Tapi kalau misalkan laki-laki juga bisa juga, kayak misalkan cuman mix and match baju, jujur aja. Benar banget, sering banget dilakuin. Ih bagus juga ya, walaupun nggak dipakai keluar, apalagi di rumah aja. Oh iya bener kan? Iya Jujur aja deh. benar banget. Kapan-kapan nanti gue pakai baju ini deh gitu. Kayak cewek relatable banget. Itu I think kayak iya relatable banget kan untuk semua orang. Kayaknya bisa dilakukan dengan hal apa aja, yang penting kita bisa ngerasa nyaman, soalnya setiap orang kan beda-beda. Jadi whatever that makes you comfortable with yourself aja. Oh ya benar setuju banget sih. Jadi dengan kita ngelakuin itu, kita juga secara nggak langsung kita bangga dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Jadi kita seperti Kamima tadi, kita one step ahead of loving yourself ya Kak ya? Iya benar. Iya setuju banget sih. Nah Kak, buat beberapa orang nih, menerima diri sendiri itu kan cukup sulit ya Kak ya. Kalau dari pengalaman Kamima sendiri itu gimana? Jujur aja dulu itu, mungkin sekarang orang-orang lihat kayak, wah gila, you're so confident, or how are you this confident right now? Cuman jujur aja kayak this process tuh lama banget, dan sekarang aja aku bisa dibilang I'm not as confident as you think. Aku masih ada perasaan insecure, aku masih ada perasaan malu dan takut akan showing myself. Itu tuh masih ada banget, dan menurut aku itu normal sekali, karena ya that's just basic human emotions. Kita bisa ngerasa nanti kita bisa ngerasa senang, nanti kita bisa ngerasa sedih. Jujur aja perasaan insecure dan self love itu datang dan pergi. Cuman yang tadi aku udah bilang, yang harus diterapin itu appreciate yourself more aja. Dulu tuh aku kalau misalkan nge-stalk Instagram aku dulu sering banget kalau ada foto yang sama, ada foto muka aku tuh, entah muka aku dicoret atau aku sengaja nutupin muka, atau kalau misalnya foto bareng-bareng tuh, aku nggak ngerasa nyaman untuk ngasih tunjuk muka aku. Dan jadi kadang-kadang aku kalau foto suka nutupin pakai tangan atau pakai rambut, apapun itu, I don't want my face to be shown. Dan jujur aja itu ngebuat nggak nyaman banget, apalagi komentar dari orang-orang sekitar aku suka bilang, apalagi kayak aku tuh bisa dibilang I hit puberty faster than anyone else, like anyone else my age. Jadi udah tiba-tiba bongsor duluan, terus habis itu tiba-tiba tumbuh jerawat duluan. Jadi jujur aja aku tuh kayak one step ahead of growing up dari teman-teman aku. Jadi kadang-kadang suka dilihat, lo tuh kayak aneh banget sih, kenapa lo jerawatan, kenapa lo tinggi banget, gitu-gitu tuh suka suka dikritik. Dan jujur aja itu susah banget untuk aku back then. Cuman akhirnya lama-lama
mungkin pengaruh sosial media juga ya. Aku bisa untung, alhamdulillah aku bisa ngambil pengaruh positif dari sosial media, di mana aku bisa belajar tentang self love, belajar tentang self acceptance. Aku kadang suka banget ngeliat foto-foto padahal cuma inspirational post dari Instagram doang yang kayak if you're fat, if you're skinny, it's okay, you're still beautiful, whatever your body size is. Atau enggak kayak walaupun even though you have acne dan lain-lain, kayak dan kayak kayak untuk nge-boost our own confidence tuh aku sering banget baca, dan jujur aja those kind of stuff itu secara tidak langsung masuk ke otak aku untuk mikir kekurangan lo itu bukan suatu hal yang harus dimaluin. Iya, benar banget. Kalau misalkan kita milih untuk ngelihat itu sebagai kekurangan, kita pasti bakalan ngerasa sedih. Kenapa nggak kita ngelihat itu sebagai kelebihan? Gak semua orang punya itu yang kita punya kan. Kayak semua orang tuh body type-nya beda-beda. Jadi bukan kita yang berbeda, tapi emang kita semua tuh beda-beda. Jadi semua orang tuh unik dengan jalannya sendiri, dan menurut aku itu salah satu kayak alasan kenapa aku bisa nge-accept aku sebagai diri aku sendiri, karena aku mulai bisa ngelihat setiap orang tuh beda ya. Jadi ngapain harus takut untuk nge-show my true self gitu. Oh iya ya Kak, bener banget. Sebenarnya Kak bilang tadi ya, kayak kakak tuh terkadang naik turun. It's just like a wave ya. Bisa pasang, bisa surut. Bener banget. Iya, pasti kita juga pernah ngalamin fase-fase, apalagi kalau aku sering lihat deh ya, pas tuh zaman-zaman SMP, wanita-wanita tuh memang bener sama kayak kami Mak, suka nutupin pakai coret, Iya, bener. Tapi itu cuma proses kita untuk kita menjadi lebih dewasa kan. Lama-lama kita lebih confident, lebih percaya dengan diri kita sendiri. Dan seperti kata Kak Mima tadi, kita harus jadikan yang kita pikir itu kekurangan kita, jadi kelebihan kita. Karena belum tentu orang-orang yang berbicara negatif itu memiliki apa yang kita miliki kan. Seperti Kak Mima tadi bilang, kalau Kak Mima pubertinya lebih cepat. Kita harus ngambil positifnya. Mereka yang pubertinya kelamaan, kita yang lebih baik daripada mereka kan. Jujur aja jadinya prosesnya lebih cepat, dan misalkan aku udah selesai nih ngerasa galaunya atau enggak ngerasa kayak aduh gue kenapa sih, aku lebih cepat, dan teman-teman aku baru ngerasain itu, jadi kayak I've been through what you're going through gitu. Ya, kayak yang tadi Kak Mima bilang, kan kadang-kadang pertama-tamanya Kak Mima juga kayak insecure gitu kan, dan lain-lainnya ya kan. Nah, tapi kan karena bantuan sosial media dan lain-lain, gimana tanggapan Kak Mima tentang orang-orang yang kayak susah banget untuk membangun dirinya sendiri atau membangun kepercayaan dirinya dia, dan untuk tetap positif? Padahal kan positif itu baik ya Kak untuk kesehatan. Dan gimana caranya supaya orang-orang luar sana itu untuk tetap bisa berpikir positif dan sehat? Menurut aku sendiri sih, back again, perasaan insecure dan gak confident tuh normal banget. Menurut aku, pasti pada setiap saat kita bakalan ngerasa itu juga. Kayak itu, it's a human thing to feel like that. Tapi ya jangan kayak don't keep it to yourself too long, karena eventually kita juga harus bangkit lagi, dan kita harus ngerasa senang lagi sama diri kita sendiri. Kita juga harus cari solusinya. Gue udah sedih lama banget nih, gimana caranya biar bisa bangkit lagi? Mungkin kayak melaksanakan hobi dan lain-lain, kan ada banyak banget cara kita untuk bangkit dan lebih senang lagi. Karena menurut aku kayak nge-keep this menyimpan rasa insecurity terlalu lama itu nggak healthy sama sekali untuk mental health kita. Karena perasaan bahagia itu tuh diperlukan banget, karena if you want to have a healthy mental state, you have to feel happy first gitu kan. Karena aku sering banget sih ngerasain kalau misalkan aku lagi sedih atau ngerasa lebih insecure atau putting myself down too much, aku ngerasa physical health aku tuh lebih kayak mungkin lebih capek, atau bisa kadang-kadang malah sakit, entah sakit perut atau tiba-tiba pusing atau tiba-tiba sesak nafas. Those kind of stuff tuh ada, dan menurut aku your emotions tuh related banget to your physical health, your mental health tuh related banget to your physical health. Makanya feeling happy, kayak bangkit lagi dari kesedihan dan atau nggak mungkin dari keinsecurean, apapun itu
dan lebih self acceptance, lebih self love, itu will create happiness. Dan kalau misalkan happiness itu udah dibikin, pasti bakalan berdampak baik banget untuk kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita. Setuju banget Kak. Aku. Iya Kak, tadi kan yang kayak Kak Mima bilang kayak hobi supaya positif dan sehat ya kan Kak. Nah, hobi Kak Mima tuh apa gitu? Kayak aku suka banget hobi ngemilin Yupi. Iya kan? Ketahuan banget. Aku apa ya? Aku hobi jujur aja gak banyak sih hobi aku, tapi ya aku kalau misalkan gak jujur aja salah satu coping mechanism aku kalau misalkan lagi stres atau lagi capek tuh suka makan. Bener-bener aku tuh stress eating tuh suka banget ya kan. Stress eating tuh suka banget. Stress eating ya banget. Ya kan? Apalagi kalau misalnya lagi stres sekolah atau mungkin kayak apapun lah, kalau misalnya kita lagi ngerasa stres atau down gitu, aku suka stress eating sih. Sama jujur aja, it's one of the things that bisa ngebantu aku cope dan lebih senang lagi gitu. Apalagi makanan yang manis-manis jujur. Iya, karena makanan manis-manis ringan ya. Jujur aja nggak tahu ya, mungkin aku nggak tahu secara psikologisnya kayak gimana, tapi emang makanan manis tuh ngebuat hormon kita tuh lebih seneng gitu. Jadi ya benar. Booster ya. banget emang makanan manis tuh. Makanya. Nah, kalau untuk kami sendiri, aku tuh suka banget Yupi yang baru keluar ya Kak. Kakak tau gak sih Yupi yang baru keluar ini loh, yang ini yang lagi viral banget, Bolicious yang ada 3 varian rasa. Dia Kak, tau gak Kak? Blackberry, sweet lychee, dan fairy strawberry. Iya, ini tuh enak banget. Ini viral juga gak sih? Viral banget ya? Ya ini tuh kayak rasanya tuh manis gitu gak sih? Kayak really interesting. Iya. Once again, sekali lagi aku promosiin paling enak ini sih Kak, sweet lychee, aku nggak bohong. Nanti aku cobain. Sama aku cobain lagi yang lain. Soalnya aku cuma nyobain kayak biasanya strawberry doang, karena aku sukanya in my comfort zone. Oh ya. Jadi aku suka strawberry. Tadi Kak Mima suka Yupi yang varian mana Kak? Yang strawberry kiss. Yang strawberry kiss ya Kak. Ya, yang kayak gini, ya kan? Ada banyak banget varian Yupi, mulai dari gummy pizza ya. Aku tuh suka banget. Aku tuh suka cemilin itu. Iya. Tapi kalau kita lagi stres gitu, nyari makanan ringan-ringan, gak yang berat-berat, terus yang manis, yang tinggal comot aja, itu paling enak Yupi. Iya, emang bener. Setuju banget deh. Kak, aku mau cobain dulu. Oke. Nih, lo harus cobain deh. Yap, ini harus cobain sih, parah. Itu rasa apa? Lychee dong. Lychee. This is my favorite. Yes. Gak mau dong lychee. Wait. Gak bisa sih. Kita cobain lychee yang bareng-bareng ya, yang lychee. Oke. Soalnya aku belum pernah nyobain yang rasa lychee. Iya. Dan menurut aku juga ini plus ini ada ziplocknya lah, jadi aman banget, gak bakal tumpah, bisa dikunci eksklusif lagi. Banget untuk kemasannya. Dan juga baunya. Ini 20% buah ya. Ini jadi buahnya asli enak banget pasti. Oke, cobain ya nih ya. Cute banget bentuknya. Tuh, 2, 3. Biar. Banget. Gak terlalu asem ya? Ada manisnya. Aku sih gak perlu review lagi, udah terjamin aku udah sering makan. With 20% fruit juice. Enak sih emang. Oh iya, enak. Terus kayak empuk gitu, kayak... Iya. Yap, gimana Kak? Udah rasanya? Ternyata gak semanis itu, jujur. Jadi kayak gak kemanisan, soalnya aku jujur aja gak terlalu suka yang manis-manis banget kan. Jadi ini enak banget sih. Iya, dan juga manisnya itu dari 20% ini ya, fruit juice ya Kak ya. Dan juga ada kulit-kulitnya di luar gitu kan. Itu tuh ternyata tuh kolagen. Yang bagus untuk kulit. Itu less sugar Kak, jadi tenang saja sambil nonton drakor. Bener banget. Oke, kita udah makan Yupi yang tadi enak banget. Jadi aku mau pakai hand sanitizer dari Yupi. Ini merchandise dari Yupi ya. Ya. Kita akan coba. Sama gak sih baunya? Wanginya enak sih. Wanginya enak. Boleh jadiin parfum gak sih? Ini kayak parfum tuh yang ini baunya. Oh, enak banget sih. Wanginya tuh pas juga, gak terlalu nyaring and gak terlalu berlebihan lain. Enak banget sih. Oke, parfum sih, enak. Iya. Baunya. Oke, so lanjut ya. Kak, Kak Mima ada pesan apa nih buat warriors yang di luar sana yang masih suka insecure sama dirinya sendiri? Yep. Pesannya apa ya? Menurut aku sih, aku cuma mau bilang jangan lupa bangkit lagi, jangan don't put yourself in this situation for too long ya. Jadi kalau bisa coba deh nge-practice
kayak complimenting yourself aja gitu, kayak aku bangga deh aku hari ini bisa kayak gini, aku bangga hari ini bisa bisa selesai ujian aku, atau mungkin bisa ya kayak tadi aku bilang do your makeup, terus habis itu ngerasa cantik, I'm so pretty today, I'm so beautiful today, dan hal-hal yang kayak gitu. Karena menurut aku kayak kalau misalkan sedih atau put yourself in that insecure, feeling insecure for too long, itu nggak sehat banget buat kita. Dan at one point kita juga harus bangkit lagi dan menerima diri kita sendiri. Karena tadi yang aku udah bilang berkali-kali, self acceptance it's really important. It's okay, bener-bener gak apa-apa banget kalau misalnya nanti one day kalian ngerasa jatuh lagi atau nanti akan bangkit lagi, itu tuh gak apa-apa banget. Tapi asal kalian bisa maintain itu dan tahu caranya gimana sih biar aku bisa bangkit lagi gitu. Ya, untuk Warriors and Youpiers, pesan dari kami itu pesannya ya dari bagus kami banget ya. Perlu dicatat ini notes banget. Ini bakal aku masukin ke dalam mindset aku sekarang, seriusan. Yes, bagus banget soalnya Kak. Ya, Kak, nah kita ini ada beberapa cerita dari Warriors dan Youpiers yang udah DM di Instagram kita tentang bagaimana cara mereka untuk tetap happy and stay healthy setiap hari. Cerita yang terpilih ini bakal Kakak langsung bacain aja ya. Boleh. Oke, untuk cerita yang pertama itu dari @casey.fabiola. Saya PNS muda, diploma 1, umur 21 tahun. Kerja jauh dari keluarga, sering banget ngerasain stres di saat pandemi karena orangnya emang semudian itu. Kerjaan saya frontliner di sebuah kantor mengharuskan saya kerja peletak-peletok pakai pantofel. Pantofel ini dibeliin papa saya. Pernah ada yang nanya, kenapa saya se-happy itu pakai pantofel, padahal capek banget gak sih? Iya, capek, tapi capeknya happy pakai pantofel ini. Saya selalu ngerasa papa saya selalu berjalan bareng-bareng saya, nemenin langkah saya kemana-mana, juga kalau saya jatuh, kita bakal jatuh bareng, hehe. By the way, sepatunya diskonan dari 600.000 jadi 100.000. Dan waktu itu keuangan papa lagi kurang baik, tapi tetap nyariin sepatu yang cantik buat saya, padahal saya nggak minta. Karena pandemi, seseorang jadi lebih peka untuk merhatiin orang lain sampai-sampai dompet saya. Kata teman saya, kok dompet saya besar banget, terus kelihatan kayak dompet ibu-ibu jadul. Iya, emang jadul. Ini punya ibu saya, tapi saya mau pakai aja. Rasanya setiap capek lalu buka dompet, jadi ingat rasa semangat pas dulu mau tes perkuliahan juga CPNS. Semangat buat ini dompetnya lagi gitu. Sebenarnya saya nggak sadar saya happy atau enggak, tapi ternyata orang di sekeliling saya yang lihat itu. Kesimpulan saya sendiri biar saya tetap happy adalah ingat keluarga, saya jadi lebih bersyukur karena mereka sehat-sehat di sana. Saya jadi lebih semangat untuk isi dompet saya walau harus peletak-peletok selama 9 jam. Saya harus menjaga kesehatan saya di sini agar mereka nggak sedih lihat saya sakit. Saya harus olahraga biar ibu saya nggak khawatir anaknya yang cengeng ini akan drop. Saya juga belajar masak saking rindunya sama masakan ibu, dan ya biar jaga kualitas makanan sehat. Utamanya saya mengingat keluarga saya karena mereka yang membuat saya ada di titik ini. Karena mereka wakil Tuhan di dunia yang jaga saya dan berusaha melakukan yang terbaik buat saya. Semoga Adi selalu semangat peletak-peletak buat ngisi dompet ya. Ya, Pak Bu. Terima kasih. Cara bahagia seseorang jelas berbeda. Semangat menemukan kebahagiaan. Oke, Kak, yang kedua ceritanya, Kak. Tolong bacain. Boleh langsung yang kedua. Yep. Oke. Yang kedua ceritanya dari Christina FNYNT. Halo, mood emang bisa naik turun, Kak. Apalagi masa pandemi gini banyak banget berita negatif, jadi bikin anxiety meningkat dan parnoan. Tapi aku berusaha stabilin moodku supaya lebih tetap happy sehari-hari dengan tetap menjaga kesehatan, makan makanan sehat, dan olahraga. Itu benar-benar ngaruh ke mood kita loh. Rasanya badan lebih enteng dan segar, otomatis mood kita juga keangkat. Biasanya aku perbanyak makan sayur buah dibanding cemilan. Olahraganya 3-5 kali seminggu. Durasi 30 menitan lebih. Yuk tetap sehat dan stay positive. Baik, so terima kasih buat kami yang udah bacain cerita dari dua orang Warriors and Youpiers kita. Jadi kita dapat lihat ya dari cerita yang disampaikan oleh Warriors and Youpiers bahwa kita tuh emang mereka tuh ngelakuin hal yang membuat diri mereka happy. Dan karena mereka happy itu mereka terus menjaga kesehatan mereka ya. Mereka jadi stay healthy ya. Dan juga cerita yang aku dengar tadi ya personal tadi itu kayaknya motivational banget gak sih? Iya sih. Benar-benar memotivasi kita. Ya, selamat untuk kamu Warriors and Youpiers yang udah terpilih ceritanya dan dibacakan langsung oleh Kak Mima Safa.
Dan kalian akan mendapatkan bingkisan spesial dari Yupi. Nah, kalau dari Kak Mima sendiri gimana nih tips and triknya supaya tetap stay happy and healthy? Menurut aku, apalagi dari kondisinya lagi pandemi kayak gini ya, mungkin kita harus jaga kesehatan, karena menurut aku jaga kesehatan tuh penting banget, cause we don't know kayak sekitar kita tuh kayak gimana ya. Jadi aku sih ya mungkin hampir mirip ya sama yang aku tadi baru bacain. Aku ngejaga banget makan aku, even though aku belum terlalu olahraga, tapi menjaga makanan dan makan makanan sehat tuh penting banget menurut aku ya. Dan also being healthy tuh bukan cuman ngejaga kesehatan fisik kita doang, cuman staying happy and then ngerawat kesehatan mental kita itu salah satu faktor gimana caranya kita bisa ngerasa healthy mentally dan also physically. Yang aku juga tadi udah sebut ya, mental health dan physical health itu ada ada koneksinya banget. Jadi staying happy is really important in order for us to stay healthy too. Oke deh Kak Mima. Nah, di sini tadi kan Kak Mima juga bilang makanan sehat. And then di sini ada Yupi yang Bolicious itu dia mengandung kolagen yang dapat baik untuk kulit kita ya kan Wit? Dapat menjaga kesehatan kulit kita. Iya, dan bener banget kalau misalkan apalagi kan di rumah aja ya kayak stay at home. Pasti kita bakal boring, gabut dan lain-lainnya. Kita bisa ngemilin Yupi Bolicious tadi ya, dan juga varian-varian Yupi yang lainnya. Bener banget. Karena efeknya membuat happy, kita jadi mood booster ya. Iya, nggak cuma naik lagi. Iya, dan nggak cuma variannya, tapi Kak di sini juga banyak bentuk-bentuknya, apalagi lucu banget, ya kan? Iya bener banget. Dan juga kalau kita mood booster kita udah naik, kita udah happy, ya sekaligus pasti kita tetap stay healthy. Oke, Warriors and Yupiers, dari perbincangan barusan dengan Kak Mima Safa dapat disimpulkan bahwa kita penting banget untuk menjaga imunitas tubuh, kayak tadi makanan sehat, and then kalian gak perlu menyimpan rasa insecure itu lama-lama ya kan Kak. Dan kalian harus tetap membuat diri kalian tuh berkembang, dan juga tadi Kak Mima bilang bahwa setiap individu dan orang itu berbeda-beda ya kan. Kalau sama, ya gimana, kembaran aja tuh bisa beda ya kan. Iya, we have to rise up. Kita bisa aja terpuruk karena ke-insecurity yang kita tadi. Tapi kita harus menemukan cara untuk gak memendam itu lama-lama. Kita harus berusaha untuk bangkit lagi, agar kita bisa selalu stay positive and stay healthy tadi ya. Oke deh Warriors, sampai sini dulu podcast Disco kali ini. Terima kasih ya kepada Kak Mima Safa yang udah bersedia untuk sharing-sharing di acara Disco ini, podcast Disco kita kali ini. Thank you so much ya for this opportunity. Ya, thank you. Terima kasih ya kayak atas pengalaman dan pengetahuannya soal self-love dan bagaimana agar bisa tetap stay happy and stay healthy dan sehat di episode kali ini. Dan juga terima kasih untuk kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Episode kali ini terwujud karena kerjasama KBR, Into the Light, dan Yupi. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang yang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk menjaga dan selalu menyayangi jiwa kita sendiri, serta senantiasa happy dan bahagia karena perasaan happy dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dan kita akan menjadi lebih sehat. Yap, sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id ya. Aku Widi. Aku Anggi. Pamit undur diri dulu and bye. Dadah. Semua Yupi is cool, enjoy